Halo semua, kalian pernah tahu nggak apa saja dampak positif dari kemajuan teknologi di bidang game pada masa sekarang ini? Kalian pasti cuma tahu dampak negatifnya saja, seperti game membuat orang bodoh, game membuat orang malas, atau yang lainnya. Akan tetapi, ada banyak loh dampak positif dari game itu sendiri. Nah, pertama-tama kita harus tahu jenis-jenis dari game itu sendiri, yaitu ada 5. Nah, yang pertama yaitu arcade game, yaitu biasa disebut dingdong kalau di Indonesia. Dingdong ini biasanya berada di mall atau di plaza-plaza yang berbentuk box besar yang ada games di dalamnya. Lalu yang kedua yaitu PC games. PC games adalah games yang dimainkan melalui personal komputer atau komputer yang sering kita lihat sehari-hari. Yang ketiga yaitu console games, yaitu games yang dimainkan melalui konsol tertentu seperti PlayStation, Xbox, dan Nintendo. Yang keempat yaitu handheld game, yaitu game yang dimainkan melalui konsol khusus yang dapat dibawa kemana-mana. Contohnya seperti Sony PSP dan Nintendo DS. Yang kelima yaitu mobile games, yaitu games yang dimainkan khusus di smartphone kalian yang sering kalian lihat di App Store atau di Play Store. Nah, di antara 5 jenis games yang tadi, ada 2 jenis game yang sedang hangat-hangatnya pada saat sekarang ini, yaitu games mobile dan games PC. Nah, ini beberapa contoh game PC yang saya lihatkan kepada kalian. Masih kurang, lagi-lagi. Nah, ada juga contoh dari game mobile yang sedang populer pada saat sekarang ini, seperti lalu nah, itu dia contoh-contoh dari games yang populer pada masa sekarang ini. Nah, game itu sendiri memiliki beberapa genre, seperti tembak menembak, pertarungan, petualangan, strategi, simulasi, teka-teki, olahraga, RPG, dan edukasi. Dalam game sendiri, pemainnya dibedakan menjadi 3, yaitu maniac gamer, pro gamer, dan casual gamer. Yang pertama yaitu maniac gamer. Maniac gamer yaitu seseorang yang bermain game secara berlebihan lalu melupakan waktu dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu pro gamer, yaitu pemain game yang menghasilkan dari game tertentu, baik itu di bidang materi maupun di bidang yang lainnya. Yang ketiga yaitu casual gamer, yaitu orang yang bermain game hanya untuk mengisi waktu luangnya saja, atau hanya iseng saja untuk bermain game. Nah, setelah apa yang disampaikan tadi, kita tahu apa saja dampak positif atau keuntungan yang dapat kita hasilkan dari sebuah games. Yang pertama, kita bisa jadi pro player, yaitu orang yang menerima materi dari perusahaan tertentu hanya bermain game. Yang kedua yaitu YouTuber atau live streamer. Kita bisa membuat sebuah konten lalu dibayar dan mendapatkan materi. Atau yang ketiga, kita membuat sebuah perusahaan yang memanfaatkan sebuah games. Siapa sih contoh perusahaan yang memanfaatkan sebuah games? Bukan perusahaan yang membuat games loh ya. Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan yang memanfaatkan sebuah games, yaitu seperti dan yang lainnya. Perusahaan-perusahaan itu sendiri memanfaatkan game, yaitu seperti membuat produk atau menghasilkan prestasi-prestasi di bidang game tertentu. Nah, contoh produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang memanfaatkan game dalamnya yaitu seperti produk yang saya kenakan, yaitu jersey salah satu perusahaan itu sendiri. Juga prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan game itu sendiri memiliki hadiah dalamnya, seperti contohnya seperti ini. Wow, besar sekali kan hadiah-hadiah yang diterima oleh perusahaan tersebut yang dihasilkan oleh prestasinya sendiri. Nah, itu dia dampak positif atau keuntungan dari kemajuan teknologi di bidang games. Semoga kita sebagai anak muda juga bisa mengambil keuntungan dari kemajuan teknologi ini, apalagi pada masa sekarang ini. Dan juga apa yang telah saya sampaikan semoga dapat teman-teman mengerti dan menjadi ilmu bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih.